Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa jumpa lagi ya di video Kandang Budi Luhur. Sudah lama kita nggak upload teman-teman semua. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kenapa kita nggak upload. Ya pertama, jadi pasca libur Idul Adha tahun kemarin ya, tahun lalu, itu saya sedang menyambut kelahiran anak ketiga teman-teman. Jadi istri saya hamil tua, kemudian saya mulai fokus mengasuh anak saya yang kedua, ya, namanya Idris yang sering muncul di video. Kemudian setelah lahiran, ya tanggal 15 Oktober anak saya yang ketiga lahir, saya juga masih menemani istri saya, ya. Jadi keenakan nemenin istri gitu ya. Nah, akhirnya karena waktu lebih banyak di rumah, bahkan teman-teman di kandang juga ternaknya kemarin tidak begitu banyak ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa buat video lagi. Jadi kemarin saya lebih banyak ngomong, saya juga ternak kambing dombanya tadi nggak banyak, tapi saya juga mulai pelihara ayam, mulai pelihara mentok ya buat mengisi aktivitas saya. Nah, itu kemudian yang kedua, memang kalau kita ngelihat sekarang ya, pasar kambing dan domba ini tidak serame ketika awal-awal pandemi atau pada saat pandemi teman-teman. Nah, jadi perputaran kambing dan domba selain buat konsumsi ya, konsumsi harian yang dia tetap ada, yang permintaan catering masih ada ya, kemudian buat akikah juga masih ada. Untuk sate juga masih ada, tapi untuk permintaan dari peternak kita atau peternak baru itu sudah mulai jarang, karena memang orang-orang yang tadinya dia di rumah sudah banyak yang bekerja kembali ya teman-teman semua. Nah, jadi memang pasar kambing domba mulai ba'da Idul Kurban tahun lalu itu mulai menurun, permintaannya mulai sepi, dan sekarang dia mulai rame lagi. Nah teman-teman, pada video kali ini ya, selain menjelaskan tadi kenapa Budi Luhur jarang upload, tapi kita untuk video-video kita komitmen untuk terus membuat konten sebenarnya. Selain juga kita terus memperbaiki ya, Budi Luhur terus memperbaiki keadaan fasilitas kandang. Misalnya kandang ini, di kandang Budi Luhur sudah agak terang karena tempat penyimpanan kotoran sudah kita bongkar, kemudian kita maksimalkan tempatnya. Bahkan ke depan lahan yang ada di sebelah timur kandang Budi Luhur yang bersebelahan dengan jalan juga akan kita sewa ya. Nah, ini tinggal menunggu dana teman-teman. Nah, itu kemudian pada kesempatan video kali ini saya juga mau menjelaskan kepada teman-teman. Jadi teman-teman, kita tahu sekarang ya, peternak breeding, kebetulan saya ada di kandang breeding. Ini ada beberapa cempe ya yang baru lahir. Nah, ini ada dua cempe yang baru lahir teman-teman. Ini ada juga yang sudah usia 2 hampir 3 bulan ya. Nah teman-teman, saya mau jelasin gini. Sekarang mulai banyak domba-domba impor masuk ya. Nah, banyaknya masuk domba-domba impor ini tujuannya itu kan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ya. Produksi itu kita bicara tentang jumlah anak ya, kemudian masa pertumbuhan yang lebih cepat, jadi dia lebih cepat bunting. Intinya produksinya baiklah gitu. Nah, produktivitas, kalau kita bicara tentang produktivitas itu tentang bobot teman-teman ya. Misalnya bobot sapinya lebih besar, bobot lahirnya lebih besar. Nah, tujuannya kan untuk itu. Nah, tapi yang saya garis bawahi di sini teman-teman, jadi jangan sampai masuknya domba-domba impor, kemudian termasuk juga anak-anak F1, F2, F3 itu membuat kita kemudian didominasi oleh itu, atau mempunyai keinginan juga untuk memiliki itu, sementara kemampuan kita belum
belum ke sana, atau rencana kita belum ke sana, atau memang tidak butuh banget buat kita gitu. Nah, maksud saya gini, jangan sampai peternak itu mempunyai pemikiran bahwa oh di kandangnya karena udah masuk domba impor dia juga harus punya domba impor. Jangan sampai. Kemudian jangan sampai juga gini, kita yang nggak punya domba impor, domba mahal, kemudian berkecil hati sehingga kita tidak pede lagi beternak. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena definisi peternak itu ya selama kita beternak, kita masih disebut sebagai seorang peternak. Jadi berbanggalah dengan apa yang kita miliki yang ada di kandang itu, teman-teman. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pertama. Karena saya ya ada teman-teman yang dia mulai ternak-ternaknya diisi oleh domba-domba impor, ada yang beli langsung 3 gitu ya. Kemudian ada yang dia memang fokus di domba dorper dan awasi juga ada. Nah, yang saya khawatirkan tadi gitu, ketika kita tidak memiliki domba-domba impor itu atau domba-domba jenis-jenis yang dia memiliki keturunan dengan itu, kita tidak percaya diri gitu, atau bahkan kita memaksakan diri untuk beli padahal kita belum mempelajari penuh, termasuk juga bagaimana penanganan dan bagaimana reproduksinya, bagaimana pemasarannya. Nah, yang dikhawatirkan adalah teman-teman, yang terjadi adalah kita kan tahu bahwa keturunan dari domba-domba impor itu biasanya dijual mahal ya. Kita mengkhawatirkan harga-harga yang diterapkan untuk anakan-anakan dari domba-domba ini itu ketika dijual bebas itu harganya tinggi, tapi kita tidak memperhatikan fenotipnya. Fenotip itu adalah keadaan fisik domba itu ya. Bahwa domba yang baik itu sebenarnya teman-teman, dia memiliki fenotip yang baik ya. Dia yang badannya besar, kakinya besar, kepalanya besar, kemudian bobotnya juga bagus gitu. Nah, jangan sampai ketika kita beternak domba-domba impor, kemudian kita mempunyai anak keturunannya, kita jual mahal padahal fenotipnya tidak begitu bagus ya. Penampakan fisiknya tidak begitu bagus. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi di awal. Nah, jadi teman-teman semua, ketika teman-teman menjadi seorang peternak, maka apa yang ada di kandang dikelola sebaik-baiknya, dikembangkan sebaik-baiknya, dirawat sebaik-baiknya, maka insya Allah ini juga menghasilkan. Sehingga peternakan kita ini ketika dia terus berjalan, kita bisa terus disebut sebagai peternak. Dan ketika kita memang ingin memiliki domba-domba dengan fenotip yang baik ya, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, itu boleh gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian di video yang kedua ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman ingin memulai beternak domba gitu, kemudian masih ada pertanyaan, Mas, bagaimana ketika kita ingin memulai beternak domba, mau penggemukan dulu atau breeding dulu? Nah, jadi keadaan saat ini teman-teman, kebanyakan peternak selain dia beralih dari domba ke kambing perah ya, karena memang pakannya keuangan cash flow hariannya, dia bisa mendapatkan keuangan yang rutin setiap harinya. Nah, saya ingin menyampaikan gini, penggemukan pada hari ini itu banyak tantangannya ya, mulai dari harga pakan yang tinggi, kemudian kenaikan harga pakan yang dia tidak bisa dibendung dan tidak bisa diprediksi, kemudian bakalan domba yang dia ada tapi persaingannya ketat, kemudian penjualannya juga kita harus memiliki satu pasar-pasar yang kita sudah ketahui sejak awal. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan penggemukan saat ini, mungkin itu lebih sulit dibandingkan dulu ya. Jadi harapannya ketika teman-teman mulai beternak, mungkin bisa dicoba untuk breeding dulu. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ketika teman-teman sudah breeding, kemudian anakan-anakan ini kemudian bisa kita kembangbiakan. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan di video awalan ini ya. Mungkin doakan kami supaya kami bisa terus buat video yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semoga video awal ini juga memberikan manfaat buat kalian budi luhur dan teman-teman semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.